Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfian dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas malam dengan nomor induk mahasiswa 18721500036. Di sini saya akan melengkapi ujian tengah semester Artificial Intelligence dengan tema peranan kecerdasan buatan Artificial Intelligence dalam pendidikan. Yang pertama yaitu Artificial Intelligence. Teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan mengalami perkembangan yang masif dari tahun ke tahun. Kehadirannya dengan fitur, fungsi, dan tampilan yang baru semakin berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam pendidikan atau Blocker dan Telford 1993. Kecerdasan buatan mulai mengambil peran dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi atau Mulinangsi DKK 2020. Kecerdasan buatan menjadi bagian primer dalam tumbuh kembang teknologi pendidikan. Hal ini tentu memberikan implikasi secara eksplisit terhadap kehidupan kerja manusia di masa depan. Selanjutnya itu kecerdasan buatan. Pengertian kecerdasan buatan. Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) terus dikembangkan oleh para ahli sehingga dapat dikembang pesat. H.A. Simon mengklaim bahwa kecerdasan buatan atau AI adalah bidang yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas yang lebih unggul dari manusia. Knight and Rich setuju dengan Simon bahwa kecerdasan buatan atau AI adalah cabang ilmu komputer yang memandang upaya membangun komputer sebagai sesuatu yang dapat dilakukan manusia, bahkan lebih baik dari itu. Selanjutnya yaitu pembelajaran mandiri. Setiap orang tua perlu melakukan screening terhadap minat dan bakat yang dimiliki setiap anak. Kita tahu bahwa setiap anak memiliki keistimewaan. Jika keterampilan kerja yang diinginkan oleh para orang tua diajarkan pada usia muda, anak-anak dapat terus mengembangkan selama masa belajar mereka di sekolah. Salah satu keterampilan yang dapat diajarkan sejak dini adalah kontrol dan pemantauan terhadap pembelajaran mereka sendiri. Hal ini juga dikenal dengan istilah pembelajaran mandiri atau Zimmerman 1990, sebuah sistem yang memungkinkan belajar untuk proaktif mengubah kemampuan mental menjadi keterampilan akademik melalui pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang membantu mereka mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu penghubung antara siswa dan guru. Terjadi bias pada saat anak-anak perkembangan keterampilan belajar mandiri dan ketika anak-anak memanfaatkan teknologi pendidikan. Perkembangan mandiri berpusat pada kebebasan dan siswa dalam menggali dan mengolah informasi. Adapun pembelajaran yang memanfaatkan alat digital menimbulkan pertanyaan, siapakah penanggung jawabnya? Apakah itu pelajar, guru, atau alat digital itu sendiri? Alat pendidikan digital mengumpulkan banyak data dengan pembelajaran dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Dalam menggunakan informasi ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terhadap proses pembelajaran. Lalu, apakah data dan algoritma kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dapat digunakan untuk memberdayakan siswa dan guru? Tentu untuk mencapai hal ini, siswa dan guru membutuhkan keterampilan yang lebih kuat untuk memanfaatkan dukungan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence secara maksimal. Selanjutnya itu penerapan AI dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat dua pendekatan yang dapat diterapkan untuk menerapkan kecerdasan buatan atau AI di lingkungan pendidikan. Pertama, pengalihan tugas ke guru. Sistem AI yang bertindak sebagai tutor untuk setiap siswa. Adanya teknologi pintar yang menyesuaikan konten untuk setiap pembelajar sudah digunakan secara luas di banyak ruas kelas dalam bentuk sistem tutor cerdas atau Molenar 2021. Para alternatif AI adalah untuk menambah kecerdasan manusia dan membantu manusia dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Terdapat beragam hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan AI dalam kegiatan pembelajaran. Semakin berkembangnya zaman menurut segala bidang, termasuk pendidikan, untuk beradaptasi maupun berkolaborasi untuk memecahkan masalah. Selanjutnya itu ada contoh menerapkan AI dalam pendidikan. Yang pertama yaitu mentor virtual. Internet sekarang yang universal diciptakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan pemikiran tentang berbagai topik. Salah satu program yang berjalan bersama Lab System yang berprofesi
lebih sebagai lingkungan multimedia dengan e-learning, telegerensi, dan virtual mentor. Menurut makalah Jurnal Sistem Informasi Komputer, fitur mentor virtual lebih berguna daripada instruksi kelas biasa, Zhang 2004. Yang kedua yaitu Presentation Translator. Presentation Translator untuk penerjemah presentasi memiliki kegunaan untuk menjelaskan atau mempresentasikan sebuah teks dari bahasa yang berbeda ke dalam bahasa yang diinginkan. Penggunaan hanya untuk mendengarkan berbagai macam teks pidato, artikel, ataupun buku digital tanpa perlu membaca dan menerjemahkan satu persatu. Teknologi ini memungkinkan pengguna mendengarkan ucapan atau kalimat bahasa asing ke dalam bahasa ibu mereka. Yang ketiga yaitu Voice Assistant. Penggunaan dapat belajar tanpa harus membaca berkat fitur asisten suara atau voice assistant pengganti suara. Membaca informasi mengaktifkan sistem suara akan berbeda dengan proses kognisi manusia seperti penyerapan informasi dari suara. Voice Assistant dijelaskan dalam suatu contoh sebagai alat untuk memahami sudut pandang guru. Esai ini membahas bagaimana guru melihat integrasi teknologi asisten suara di kelas yang akan memberikan wawasan tentang pengaturan ruang di kelas masa depan atau Jean Carles 2018. Voice Assistant saat ini sedang dikembangkan untuk digunakan di berbagai perangkat teknologi dalam ruang kelas. Fitur ini mempercepat pencarian siswa terhadap materi-materi tambahan. Adanya Voice Assistant juga memungkinkan siswa mendapatkan informasi yang transparan dan akurat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kehadiran teknologi AI merupakan sebuah terobosan dari bidang teknologi pendidikan untuk memudahkan pembelajaran. Penggunaan teknologi dengan bijak dan terkendali dapat memicu akselerasi pendidikan. Kemunculan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence juga dapat menambahkan sifat mandiri dalam diri pelajar. Guru tidak dibebani peran yang begitu dominan, namun tugasnya menjadi spesifik dalam lingkup memberikan pencerahan dengan kata kunci yang substansial. Perangkat dari setiap pemanfaat teknologi bagi guru adalah tetap mengedepankan esensi dari mengajar, yaitu menata moral dan perilaku dari pelajar. Adapun bagi pelajar, adanya teknologi pendidikan dapat membantu mereka dalam mengontrol dan memantau pembelajaran mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk hidup dan bekerja dengan baik di masa depan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.